Pemirsa, apa jadinya jika politisi memasuki Senayan dengan motif hanya untuk mencari nafkah? Tentu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja seperti sandang, pangan, dan papan, sebagaimana kebutuhan dasar orang banyak. Kalau demikian, bagaimana DPR bisa melahirkan tokoh negarawan yang benar-benar berjuang untuk rakyat yang diwakilinya? Penelitian Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyebutkan bahwa banyak anggota DPR yang menjadikan lembaga tinggi negara sebagai ajang mencari nafkah saja. Tidak hanya politisi murni, mereka yang berlatar belakang pengusaha, aktivis, pengacara, ini juga menjadikan DPR sebagai ajang untuk mencari makan saja. Nah, ini akan kami bahas bersama dua orang anggota DPR dengan latar belakang yang berbeda. Ada Syukur Nababan dan juga Abdul Malik Harmain. Dan juga pemerhati DPR ada Ibu Lela Aryani. Dan selamat sore untuk semua yang bergabung di... Ya, selamat sore. Dan nanti juga akan bergabung di ujung telepon sana bersama kami politikus Partai Nasdem yang mundur dari anggota DPR dari fraksi Partai Golkar waktu itu. Selamat sore, Bung Jeffrey Giovanni. Selamat sore, Sheryl. Oke, selamat sore. Mungkin saya akan ke narasumber yang di studio dulu. Saya akan mulai dengan... Oke. Mas Malik dulu nih, Mas Malik dulu ini aktivis ya. Kalau kita lihat sekarang kan besaran take home paid dari DPR ini sekitar 50 juta lah plus minus. Kalau untuk Mas Malik sendiri ini dimanfaatkan untuk apa saja 50 juta ini? Ya, dulu saya setelah jadi aktivis saya sempat ngajar ya di UI maupun di salah satu sekolah tinggi intelijen ya. Jadi sebelum masuk Senayan, kemudian saya masuk Senayan, saya berhenti semuanya, hari ini saya benar-benar fokus ke Senayan. Ya, tiap bulan 50-an juta memang kita dapat ya, dan dipotong partai sekitar 7 juta tiap bulan. Kemudian kadang-kadang partai juga sering kita ngasih gitu sumbangan kegiatan. Kalau kita turun ke dapil juga kadang-kadang juga kita mengeluarkan uang. Berapa besarannya rata-rata? Kalau ke dapil kita nggak pasti ya, kecuali reses ya. Kalau ke dapil tidak dalam posisi reses, ya tidak pasti dan tidak banyak. Artinya menurut saya kesimpulannya 50 juta sekian itu cukup lah, sangat cukup buat saya untuk membiayai hidup saya selama Ada sebulan. lebihnya untuk misalnya kalau berjaga-jaga periode berikutnya tidak jadi anggota DPR lagi? Kita nabung, misalkan tiap bulan kita bisa nabung ya 7 juta sampai 10 juta. Karena itu menurut saya tergantung anggotanya. Kalau kemudian hidupnya bermewah-mewah tentu saja. Tapi selama jadi anggota DPR Bapak bisa ganti mobil dan beli rumah baru? Enggak, saya belum pernah beli rumah baru. Oke, jadi kita saya coba ke Pak Kalibata, Sukur. mobil pun juga beli rumah baru. Oke, jadi kita saya coba ke Pak Sukur. mobil. Kang sudah pengusaha memang ya sebelum duduk sebagai anggota Dewan. Anda punya, saya catat nih nama perusahaannya Milianatur, dan Anda punya, saya catat nih nama perusahaannya Milianatur, multi level marketing, dan menjanjikan bagi yang ikut itu bisa penghasilannya satu hari itu saja jutaan. Nah, untuk Mas Sukur sendiri ini apa yang dimanfaatkan untuk 50 juta? Tadi Mas Malik sudah bercerita latar belakang seperti apa ya. Tetapi satu yang saya lihat dari sisi lain, kita juga kalau turun ke dapil atau bertemu dengan masyarakat bukan hanya di dapil. Ini yang harus disadari, DPR itu kan sebuah lembaga, bukan perorangan. Kadang-kadang masyarakat juga berpikir kita yang memegang uang, kita yang memegang kendali. Jadi yang diminta kepada kita itu pada saat berhadapan dengan masyarakat bukan apa yang kita kerjakan di DPR, tetapi yang diminta adalah uang cash. Jadi mulai daripada rusak WC-nya, ya anaknya nggak sekolah sakit, semua kita diminta untuk harus membayarin itu. Nah, artinya sebenarnya kebutuhan, kalau kita bicara kebutuhan, untung tadi Pak Malik ini berarti beliau itu berhemat. Tetapi kalau untuk kebutuhan yang diberikan kepada masyarakat, ya kita harus memberikan. Dan menurut saya sebenarnya uang yang begitu kurang kalau kita mau total ya, karena pemahaman di masyarakat itu anggota DPR tersebut memiliki segalanya. Seperti eksekutif. Nah, sekarang ini kan yang dibahas kan anggota DPR aja. Nah, misalnya kunjungan ke luar negeri atau melakukan studi banding ya. Tetapi bisa dilihat nggak di eksekutif. Oke, itu yang satu lembaga bisa mengeluarkan biaya yang sangat besar. Pak Syukur, berarti kesimpulannya kalau uang Anda yang 50 juta take home paid dari gaji DPR itu Anda manfaatkan untuk ke konstituen Anda begitu? Total ke konstituen. Tetapi... Oke, kita break dulu. Nanti kita akan beri kesempatan juga untuk Bung Jeffrey Giovanni yang sudah bergabung. Ini kita juga tanya untuk seorang mantan anggota DPR. Ya, pemirsa, kita akan segera jeda. Kita akan kembali saat lagi masih dengan perbincangan yang sama di Metro hari ini.